Lantas apakah rencana penutupan 6 gerai bisnis Giant berpengaruh terhadap kinerja saham induk usaha Giant PT Hero Supermarket Tbk atau Hero? Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Leonard Samosi langsung dari Bursa Efek Indonesia. Leo, selamat pagi. Apakah isu ini tentunya membebani kinerja saham Hero? Ya, Marvin dan pemirsa, memang saham Hero dengan kode perdagangan saham HERO terlihat pada Jumat pekan lalu turun kurang lebih 11%, tetapi sebetulnya melihat nature dari kode saham Hero ini yang relatif tidak liquid, tidak begitu banyak diperdagangkan, maka hari ini saja tidak ada atau belum ada perdagangan saham Hero. Kalau kita melihat di posisi beli dan jual, tawaran beli dan jual bid over Hero, maka sekarang relatif tidak tertib antrian beli dan jualnya. Antrian bidnya ada di harga 840, sementara harga best offer atau antrian jual termurah ada di 970, itu selisihnya sekitar 130 dan tidak ada transaksi. Tapi memang berdasarkan apa yang terjadi di 6 gerai Giant yang ditutup, memang ini merupakan pelanjutan tren dari penutupan beberapa retail terkemuka seperti grup Hero dan juga ada beberapa retail yang lain dari tahun 2017 sebenarnya hingga tahun 2018, sehingga banyak analis yang mengatakan bahwa sebetulnya ini relatif harusnya lebih bagus untuk kinerja Hero, karena pada saat bersamaan kalau kita ingat Hero juga sudah memiliki saham di retail household ataupun perlengkapan rumah tangga IKEA asal Swedia kalau kita tahu, maka ini juga harapannya adalah lebih bagus untuk kinerja saham Hero bagi Anda yang memiliki sahamnya. Tetapi para analis tetap mengatakan bahwa untuk jangka pendek sebaiknya hindari dulu, kalaupun ingin memegang saham Hero harus berani untuk menahannya antara 3 hingga 5 tahun, karena perubahan fokus bisnis Hero ini baru akan terlihat di masa-masa itu. Tetapi kalau kita melihat, maka dengan nature saham Hero yang memang tidak liquid, Marvin dan pemirsa, tidak bisa kita lihat langsung dampaknya dari berita penutupan ini. Dan juga kita tahu tahun 2018 Hero sendiri sudah menutup 26 gerai Giant-nya, dan itu untuk mengatasi kerugian yang sudah mencapai hampir 170 miliar sepanjang tahun 2018 yang lalu, Marvin. Baik, Leo, kita tinggalkan mengenai informasi mengenai Hero tadi. Kita akan menuju ke perkembangan IHSG dan rupiah kali ini. Kita lihat pekan lalu tampaknya mulai ada dinamika dari pihak eksternal ataupun di luar negeri, perang dagang AS dan Tiongkok. Apakah mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pagi ini, Marvin, dari sejak tadi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dibuka melemah, tetapi memang pelemahannya sangat tipis, kurang dari 5 poin saja. Saat ini indeks turun 6 poin atau 0,09% di 6.310,31 dengan nilai transaksi 3,8 triliun rupiah. Besarnya nilai transaksi ini karena memang ada beberapa saham unggulan yang mengalami perdagangan cukup masif, dan walaupun ada harga yang turun. Telkom kita lihat saat ini diperdagangkan di 4.030 dan dia merupakan saham dengan frekuensi perdagangan terbesar ketiga di perdagangan pagi ini. Secara umum, analis memperkirakan bahwa indeks harga saham gabungan mungkin akan bergerak terbatas di kisaran 6.300 hingga 6.340, range yang sangat ketat pada hari ini, karena memang tidak banyak sentimen yang bisa membuat investor melakukan aksi atau mengambil posisi perdagangan pada hari ini. Apa yang disampaikan oleh Mike Pence yang mengatakan bahwa mungkin akan menunda tindakan dagang kepada Tiongkok, itu membuat investor optimis bahwa trade war mungkin akan tertahan sedikit, tetapi kemudian ini juga membuat banyak investor sudah tidak melihat lagi sentimen yang bisa mendorong perdagangan pada hari ini. Yang dinantikan adalah apakah yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika di dalam pertemuan FOMC berikut, dan juga apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan suku bunga dolar dan suku bunga rupiah, itu yang akan dinantikan. Juga hari ini rencananya akan keluar data dari BPS mengenai kinerja ekspor impor, dan itulah yang juga bisa membuat arahan bagi investor melakukan perdagangan. Kita lihat saja nanti sepanjang perdagangan hingga sore nanti, Marvin. Baik, kita nantikan seperti apa perdagangan sampai dengan penutupan hari ini. Terima kasih Leonard Samosi untuk informasi langsung dari Bursa Efek Indonesia.